Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin syarafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat afiat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini dapat melanjutkan murajaah fikih puasa yang sudah kita mulai beberapa pertemuan sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembahasan tentang murajaah fikih puasa. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai ke pembatal puasa yang kelima. Kita sudah bahas pembatal puasa yang kelima, dan insya Allah pagi hari ini kita memulai masuk pada pembahasan pembatal puasa yang keenam. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-mufattirus sadis wusulu 'ainin min manfadhin maftuhin ila al-jawf. Kata beliau, pembatal puasa yang keenam adalah sampainya suatu benda ke rongga atau ke jauf dari saluran atau lubang terbuka. Sampainya sebuah benda dari lubang terbuka ke dalam rongga tubuh kita, itu menyebabkan batalnya puasa seseorang. Qauluhu, perkataan beliau, wusulu 'ainin, sampainya satu benda, kharaja bihil hawa'u, sampainya satu benda itu mengeluarkan sampainya udara. Artinya udara tidak termasuk benda, karena udara bukan benda, atau angin bukan benda, maka tidak membatalkan puasa. Kalau yang masuk melalui lubang atau saluran terbuka di tubuh kita ini itu angin, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kalau yang masuk melalui saluran terbuka di tubuh kita itu adalah benda, kemudian benda itu sampai ke jauf, sampai ke dalam rongga. Nanti kita juga akan bahas insyaallah apa sih yang dimaksud dengan jauf, apa sih yang dimaksud dengan rongga. Fala yadurru usulu hawa'in ilal jauf, tidak mengapa atau tidak mudarat sampainya udara ke dalam rongga melalui lubang atau saluran terbuka yang ada di tubuh manusia. Itu tidak membatalkan puasa seseorang. Wa kadzalik, begitu juga mujarradut ta'mi war rih biduni 'ainin fala yufattir ma wasala minhuma ilal jauf. Begitu juga kalau hanya sekedar rasa atau bau, rasa dari makanan atau bau sesuatu, rasa sesuatu, bau sesuatu tanpa ada bendanya, itu tidak membatalkan kalau itu masuk dari saluran terbuka tadi, masuk ke rongga, itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu kalau yang masuk dari saluran terbuka sampai ke jauf, ke rongga tadi adalah benda. Sementara rasa itu bukan benda, sementara bau itu bukan benda. Makanya mencium minyak harum di saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa, karena yang dicium yang masuk melalui hidung termasuk rongga terbuka, hidung termasuk saluran atau lubang terbuka di tubuh kita. Nah, kalau kita mencium minyak harum, yang masuk itu kan cuma baunya. Bau itu tidak termasuk ain, tidak termasuk benda, maka tidak membatalkan puasa, kecuali kalau minyaknya yang masuk ke dalam hidung kita, itu baru membatalkan puasa.
Qauluhu manfadhin maftuhin kharaja bihi idza wasalatil ainu ila al-jawfi min manfadhin ghairi maftuhin kadduhni wa nahwihi bitasharrubil masam. Perkataan beliau manfad maftuh, lubang atau saluran terbuka, itu mengeluarkan apa? Idza wasalatil ain, kalau benda itu masuk ke dalam rongga tubuh kita ini tapi tidak melalui saluran terbuka. Melalui apa? Melalui saluran yang tidak terbuka. Seperti apa misalnya? Kaduhni, seperti masuknya minyak ke dalam tubuh kita bitasyarrubil masam, dengan meresap melalui pori-pori. Di tubuh kita ada pori-pori. Kalau misalnya masuk minyak atau apalah yang masuk ke dalam rongga tubuh kita ini, tapi tidak melalui lubang-lubang terbuka, tidak melalui saluran-saluran terbuka yang ada di seluruh tubuh kita ini, atau yang ada di badan di tubuh kita ini, maka juga tidak membatalkan puasa. Jadi perlu diperhatikan, yang tadi adalah ain, dia harus benda. Kemudian yang kedua, masuknya harus melalui manfadh maftuh, melalui saluran yang terbuka. Kalau yang masuk itu bukan ain, bukan benda, walaupun dia sampai ke jauf, sampai ke rongga, tidak membatalkan puasa. Seperti bau, udara, hawa, atau rasa, tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau masuknya benda itu melalui lubang yang tidak terbuka, melalui saluran yang tidak terbuka. Seperti misalnya pori-pori. Pori-pori tidak terbuka, tertutup di tubuh kita. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang masuk melalui pori-pori, minyak misalnya, meresap dia melalui pori-pori sampai ke jauf, sampai ke rongga itu, maka tidak membatalkan puasa. Lalu apa yang dimaksud dengan manafidh maftuhah atau manfadh maftuh di tubuh kita ini apa saja? Lubang atau saluran terbuka yang ada di tubuh kita itu apa saja? Wa kullul manafidhi maftuhah, semua saluran yang ada di tubuh manusia atau semua lubang yang ada di tubuh seseorang, maftuhatun, itu terbuka, fi madhabil imam Syafi'i, dalam madhabnya al-imam Syafi'i, illal ain, kecuali mata. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu disebut manfadh maftuh, lubang-lubang atau saluran-saluran yang ada di tubuh kita semuanya itu maftuh, kecuali mata. Hidung berarti termasuk manfadh maftuh, telinga berarti termasuk manfadh maftuh, mulut termasuk manfadh maftuh, kemaluan depan termasuk manfadh maftuh, kemaluan belakang termasuk manfadh maftuh. Kalau ada benda yang masuk melalui hidung kemudian sampai ke jauf, ke rongga, yang nanti insya Allah akan kita sebutkan yang dimaksud oleh para ulama dengan jauf atau rongga itu apa. Jadi kalau ada benda masuk melalui hidung kemudian sampai ke rongga, ke jauf, itu batal puasa seseorang. Kalau ada benda masuk melalui telinga kemudian sampai ke jauf, itu membatalkan puasa. Kalau ada benda masuk melalui mulut kemudian sampai ke rongga, batal puasanya. Kalau ada benda masuk melalui kemaluan depannya kemudian sampai ke rongganya, batal puasanya. Kalau ada benda masuk melalui kemaluan belakangnya, melalui duburnya, kemudian sampai ke jauf, itu batal puasanya. Karena kata beliau, setiap manafid, setiap rongga atau setiap lubang atau saluran yang ada di tubuh manusia ini yang terbuka ini, mulut, hidung, kemudian telinga, kemudian kemaluan depan, kemaluan belakang, itu semuanya terbuka dalam mazhabnya Imam Syafi'i kecuali satu, kecuali mata. Mata ini dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk manfadh maftuh, tidak termasuk saluran atau lubang terbuka. Makanya kalau ada benda masuk melalui mata, entah apa itu bendanya misalnya, tidak membatalkan puasa. Karena dia menurut ulama dalam mazhab Syafi'i tidak akan mungkin masuk sampai ke jauf. Karena manfaatnya mata ini tidak terbuka yang menyebabkan bisa masuk sampai ke jauf, ke rongga. Makanya sebagian ulama mengatakan obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena manfaatnya mata, lubangnya mata itu atau saluran mata itu tidak maftuh, tidak terbuka yang dapat menyampaikan sesuatu yang masuk ke dalam jauf atau ke dalam rongga tadi. Jadi illal ain, kecuali mata. Wa kadzalikal udhunu 'indal Imamil Ghazali. Begitu juga menurut Imam Ghazali tidak termasuk manfadh maftuh telinga. Jadi menurut Imam Ghazali dan beberapa ulama mazhab Syafi'i lainnya, selain mata, telinga juga tidak termasuk manfadh maftuh. Artinya, menurut pendapat Imam Ghazali ini, kalau ada sesuatu yang masuk ke telinga, itu tidak mungkin sampai ke jauf, berarti dia tidak membatalkan puasa.
dia tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga menurut mazhabnya Al-Imam Al-Ghazali, bukan mazhab sih, menurut pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali, karena Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mazhab fikih beliau adalah mazhab Syafi'i juga. Nah, menurut pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa telinga bukan termasuk manfadz maftuh, bukan termasuk saluran terbuka. Artinya kalau ada benda yang masuk melalui telinga juga tidak membatalkan puasa. Menurut Imam Abi Hamid Al-Ghazali alaihi rahmatullahi ta'ala. Qauluhu, perkataan beliau, ilal jauf, sampai ke rongga, sampai ke jauf. Apa yang dimaksud dengan jauf? Ini yang bisa menjadi penentu apakah setiap segala sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa atau tidak. Misalnya saya memasukkan katanbat ke telinga saya, membersihkan telinga, masuk ke lubang telinga, apakah itu membatalkan puasa? Karena dia masuk melalui manfadz maftuh, masuk melalui lubang terbuka. Tetapi apakah sudah sampai ke jauf atau tidak? Pembahasannya di sini nanti. Jauf ini apa? Rongga ini yang dimaksud oleh para ulama, rongga yang kalau benda itu masuk melalui manfadz maftuh, lubang terbuka, kemudian sampai ke jauf, lalu batal puasanya. Karena pemahaman sebagian kalangan ada yang mengatakan bahwa membersihkan telinga di saat berpuasa, memasukkan katanbat ke telinga di saat berpuasa itu batal puasanya. Begitu juga dengan membersihkan hidung, apa bahasanya itu, mengupil atau membersihkan karak hidung di saat berpuasa itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkan jari ke dalam hidung, batal puasanya. Apakah benar demikian? Kata beliau, qauluhu ilal jaufi, perkataan beliau, ilal jaufi, ke dalam rongga. Wahwa, rongga itu apa? Wahwa ma yuhilul ghidha awad dawa, yaitu yang menjadi tempat sampainya makanan dan obat. Jauf, rongga yang dimaksud adalah tempat yang menjadi tempat sampainya makanan atau obat yang dikonsumsi oleh seseorang. Kalau kita makan makanan, kemana masuknya makanan itu? Ke dalam rongga. Kalau kita minum obat, kemana masuknya obat itu? Ke dalam rongga. Nah, itulah yang disebut rongga. Jadi tempat sampainya makanan dan tempat sampainya obat. Kal ma'idah, seperti perut, atau seperti lambung. Lambung itu disebut dengan rongga. Atau sebagian, kalau kita mencarinya di buku-buku fikih yang lain, mereka membatasi bahwa rongga itu dari bawah tenggorokan sini, dari bawah tenggorokan ini sampai ke bawah, termasuk perut, kemudian lambung, kemudian usus, itulah rongga. Jadi kalau sesuatu yang kita masukkan melalui manfadz maftuh, lubang atau saluran terbuka itu tadi, masuk sampai melewati tenggorokan ini, masuk ke dalam, entah itu ke perut atau ke usus atau ke lambung, atau sampai di sini misalnya, itu batal puasanya. Berarti kalau belum sampai ke bawah tenggorokan ini atau belum sampai ke lambung dan seterusnya, itu belum membatalkan puasa. Berarti membersihkan telinga dengan katanbat itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena katanbatnya tidak masuk sampai ke rongga. Tadi kita bahas rongga yang pertama, dari bawah tenggorokan ini sampai ke dalam, itulah rongga. Perut, kemudian lambung, kemudian usus, itu rongga. Dari sini sampai ke bawah itu rongga. Nah, kalau katanbat tidak masuk, hanya sekedar di telinga, kita korek-korek telinganya, kemudian kita bersihkan, kita keluarkan lagi. Kecuali kalau katanbatnya masuk ke dalam, kemudian masuk ke sini, ke dada. Itu tidak mungkin juga terjadi. Nah, berarti membersihkan telinga tidak membatalkan puasa. Begitu juga membersihkan hidung. Apa bahasa orang tuh, mengupil, itu juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena telunjuknya hanya sebatas di lubang hidung. Kita masukkan ke lubang hidung, kemudian kita bersihkan, habis itu selesai. Kecuali kalau telunjuknya putus lalu masuk ke dalam rongga tadi, masuk ke bawah sini misalnya, sampai ke perut. Nah, itu baru membatalkan puasa. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan rongga tadi atau jauf? Au ma yuhilud dawa faqat qaddimag, atau yang menjadi tempat sampainya obat. Tadi menjadi tempat sampainya makanan dan obat, yaitu lambung, perut, kemudian usus, atau bagian ulama mengatakan dari bawah tenggorokan sini
Ini kan tenggorokan. Nah, dari bawah tenggorokan sini sampai ke bawah itu termasuk jauf, termasuk rongga. Yang kedua adalah yang menjadi tempat sampainya obat. Obat itu ada yang sampai ke bawah, ke jauf, ke perut, ke lambung. Ada juga obat yang bukan ke lambung arahnya, tapi obat yang ke dimag, ke otak. Berarti otak juga termasuk jauf menurut para ulama Syafi'iyah khususnya. Karena yang pertama tadi ma'idah seperti lambung, kemudian yang kedua mayuhilud dawa'a faqat, yaitu yang menjadi tempat sampainya obat saja, seperti apa? Kadimag, seperti otak. Jadi otak ini juga termasuk jauf, rongga juga. Berarti kalau benda yang masuk melalui lubang atau saluran terbuka tadi sampai ke perut, sampai ke lambung, sampai ke usus atau sampai ke bawah tenggorokan masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Begitu juga kalau benda yang masuk tadi dari lubang-lubang terbuka atau dari saluran-saluran terbuka itu sampai ke otak, itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau belum sampai ke otak, belum sampai ke perut atau ke usus, ke lambung atau ke bawah tenggorokan, berarti belum masuk ke jauf, belum masuk ke rongga yang membatalkan puasa, berarti puasanya belum batal. Nah, itu yang dimaksud dengan pembatal puasa yang keenam. Jadi pembatal puasa yang keenam adalah sampainya satu benda ke dalam rongga yang tadi sudah dijelaskan melalui saluran-saluran yang terbuka di tubuh manusia. Harus sampai ke jauf, dan yang masuk itu harus benda, dan masuknya juga harus melalui manfadh maftuh, melalui saluran terbuka. Kemudian masailu fi wusulil aini ilal jauf, beberapa masalah yang berkaitan dengan sampainya benda ke dalam jauf atau ke dalam rongga. Hukmul ibrati, hukum jarum suntik atau jarum infus. Tajuzu lid darurah, boleh menggunakan suntik atau infus kalau dalam keadaan darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwalin. Akan tetapi para ulama dalam mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat apakah jarum, baik itu jarum suntik ataupun jarum infus tadi, membatalkan puasa. Jadi kalau darurat boleh digunakan, tapi mereka berbeda pendapat apakah jarum itu membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i mereka berbeda menjadi tiga pendapat. Fa fi qaulin, pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan, bahwa jarum itu membatalkan puasa secara mutlak. Jadi kalau disuntikkan ke tubuh orang yang berpuasa, jarum yang disuntikkan itu membatalkan puasa secara mutlak, baik itu jarum suntik obat ataupun suntik infus, tidak dibedakan. Semua jarum yang disuntikkan ke tubuh orang yang sedang berpuasa, puasanya batal. Ini menurut pendapat yang pertama. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jaufi, karena itu akan sampai ke jauf, sampai ke rongga tadi, entah ke otak ataupun sampai ke dalam perut. Pasti kalau sudah disuntikkan sampainya ke rongga ini, sampainya ke dalam. Makanya dia membatalkan puasa menurut pendapat yang pertama tadi. Karena obat itu kan nanti sampai ke perut, sampai ke lambung, sampai ke usus atau sampai ke otak, baru obatnya akan bereaksi. Nah, berarti kalau dia sampai ke sana menurut pendapat yang pertama tadi, maka dia membatalkan puasa, tidak membedakan antara suntik itu suntik obat atau suntik infus. Kemudian wa fi qaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jarum suntik itu tidak membatalkan puasa secara mutlak. Tidak membatalkan puasa secara mutlak menurut pendapat yang kedua. Baik itu suntik infus ataupun suntik obat, sama-sama tidak membatalkan puasa. Kalau ada orang yang berpuasa ingin melakukan suntik infus, ingin melakukan suntik obat, menurut pendapat yang kedua yang beliau nukil di sini, secara mutlak tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Li'annaha wasalat ilal jaufi min ghairi manfadhin maftuh. Karena walaupun suntikan itu sampai ke jauf, sampai ke rongga tadi, tetapi sampainya atau masuknya itu tidak melalui
saluran yang terbuka dari tubuh kita, tidak melalui lubang yang terbuka. Kita kalau suntik itu tidak melalui hidung, tidak melalui mulut, tidak melalui telinga, tidak melalui kemaluan, tetapi cari di tubuh kita di mana tempat-tempat tertentu yang disuntikkan oleh dokter. Bisa misalnya kalau suntik obat itu di tangan atau di tubuh, di lain sebagainya. Kalau suntik infus biasanya di tangan misalnya. Berarti tidak melalui manfaz maftuh, tidak melalui saluran terbuka. Makanya menurut pendapat kedua, karena tidak melalui saluran terbuka, tidak melalui lubang terbuka, maka dia tidak membatalkan puasa walaupun sampai ke jauf, walaupun sampai ke rongga tadi. Yang ketiga, pendapat yang ketiga wa qaulin. Pendapat yang ketiga fihi tafsil. Pendapat yang ketiga ini dirincikan, ada perinciannya. Wa huwal asah, dan pendapat yang ketiga ini menurut beliau yang menyusun kitab ini, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih. Bagaimana pendapatnya? Bagaimana rinciannya? Idza kanat mughadziyatan fatubtilus shauma. Apabila suntikan itu mughadziyah, memberikan asupan makanan kepada yang disuntik, berarti ini infus maksudnya. Karena suntik obat itu tidak memberikan asupan makanan, hanya sekedar memberikan obat saja. Yang memberikan asupan makanan itu adalah suntik infus. Berarti kalau suntiknya suntik infus, idza kanat mughadziyatan, kalau jarumnya itu memberikan asupan makanan, patubtilus shauma, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau infus itu batal puasanya. Kenapa? Karena infus ini makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Kata para ulama, sama halnya dengan makan dan minum. Kalau suntik infus ini boleh, maka orang-orang yang banyak duitnya akan beli infus saat dia berpuasa. Maka dia tidak lapar. Sementara yang lain lapar karena tidak ada duit untuk membeli infus. Makanya kata beliau, pendapat yang ketiga ini dirinci. Kalau yang disuntikkan itu suntik yang mengandung asupan makanan infus, maka dia membatalkan puasa. Wa idza kanat ghaira mughadziyatin, tetapi apabila suntikan itu tidak memasukkan asupan makanan, tidak memberikan asupan makanan, pananzur, dilihat dulu kata beliau. Kita lihat dulu. Idza kana fil uruqil mujawwafah, apabila disuntiknya, lokasi suntiknya ini yang dilihat. Kalau suntiknya tidak memberikan asupan makanan. Apabila disuntiknya itu fil uruqil mujawwafah, di urat-urat yang terbuka. Maksudnya apa? Wahyal auridah, yaitu di pembuluh darah. Kan biasanya ada suntik yang melalui pembuluh darah. Ini kan ada pembuluh darah di tubuh kita. Nah, kalau ternyata pas disuntiknya di pembuluh darah, ini suntikan yang tidak memberikan asupan makanan, suntik obat tadi. Kalau disuntiknya melalui pembuluh darah, fatubtil, maka suntikan obat ini juga membatalkan puasa. Ini pendapat ketiga tadi. Wa idza kana fil 'adli wa hiya al-'uruq ghairul mujawwafah, tapi apabila suntikannya itu di otot, bukan di pembuluh darah, wa hiya al-'uruq ghairul mujawwafah, yaitu urat-urat yang tidak terbuka, yang tidak memiliki saluran, fala tubtil, maka tidak membatalkan puasa. Jadi pendapat ketiga, yang mana pendapat ini dikatakan pendapat yang sahih, yang benar kata beliau, dan yang pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i menurut beliau, apabila suntik itu memberikan asupan makanan seperti infus, itu membatalkan puasa. Kenapa? Bedanya dengan makan dan minum. Kemudian apabila suntik itu tidak memberikan asupan makanan, maka dilihat dulu. Apabila disuntiknya di pembuluh darah, maka membatalkan puasa. Tetapi apabila disuntiknya hanya di otot dari bagian tubuh kita ini, maka tidak membatalkan puasa. Itu hukum jarum suntik. Apakah dia membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Yang kedua, hukmun nukhamati. Ini kan masih dalam masalah-masalah terkait dengan sampainya benda ke dalam rongga tadi. Yang kedua, hukmun nukhamah wa mithluhal bulgham fiha tafsil. Hukum dahak dan juga lendir yang ada di mulut misalnya atau di dalam tubuh itu, bagaimana hukumnya kalau ditelan dahak itu, bagaimana hukumnya kalau lendir itu ditelan, fiha tafsil, ada rinciannya kata beliau, diperinci. Yang pertama, idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaumuhu. Apabila dahak itu sudah sampai batasan luar, kemudian ditelannya dahak itu, maka batal puasanya. Apabila dahak sudah sampai batasan luar, nanti kita akan bicarakan maksud beliau batasan luar atau batasan yang disebut dengan batasan luar itu apa. Kalau sudah sampai batasan luar kemudian ditelannya dahak itu, maka batal puasanya.
Yang kedua, idza wasalat haddal batin. Apabila dahak itu baru sampai bagian dalam atau batas dalam, belum sampai batas luar lagi, batas zahir, masih di batas batin, batas dalam. Fabtala'aha, kemudian ditelannya dahak itu, fala yabtulu shaumuhu, tidak batal puasanya. Jadi dahak kalau sudah sampai batasan luar kemudian ditelan kembali, batal puasa. Tapi kalau dahaknya belum sampai batasan luar, masih ada di batasan dalam haddul batin, kemudian ditelan oleh orang itu, maka tidak membatalkan puasa. Sekarang kita ingin perjelas batas luar, batas dalam itu apa? Wa haddul zahiri, batasan luar, yang kemudian kalau dahak itu sudah sampai ke situ, kalau ditelan membatalkan puasa itu apa? Makhraju harfil kha, yaitu makhraj, tempat keluarnya huruf kha. Kha di sini. Kha di sini berarti kalau dahak sudah sampai sini, tempat keluarnya huruf kha. Kalau sudah sampai sini dahaknya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam, kita telan lagi, batal puasa kita. Karena dia sudah sampai haddul zahir, yang mana haddul zahir ini adalah makhraj atau tempat keluarnya huruf kha. Huruf kha. Kalau sudah sampai situ berarti harus dikeluarkan dahaknya. Tidak boleh ditelan lagi, kalau ditelan lagi puasanya batal. Adapun haddul batin, batasan dalam, yang mana kalau dahak itu masih sampai haddul batin itu masih boleh untuk ditelan. Tapi untuk apa juga menelan dahak? Tapi kita ingin berbicara tentang apakah membatalkan puasa atau tidak. Haddul batin, batasan dalam, yang kalau sampai situ dahaknya ditelan belum membatalkan puasa itu apa? Makhraju harfil ha. Makhrajnya huruf ha. Ha di dalam sini. Ha di dalam, di bawah tenggorokan. Kalau tadi kan kha di atas tenggorokan, kalau ha itu di bawah tenggorokan sini. Nah, kalau dahak itu baru sampai sini, ini masih haddul batin. Kalau ingin ditelan kembali, boleh. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena masih sampai haddul batin, yaitu makhrajnya huruf ha genal, ha datuh, atau ha besar. Ha. Itu. Jadi haddul zahir itu makhrajnya huruf kha, haddul batin itu makhrajnya huruf ha. Kalau yang tadi kha di luar, di sini di atas tenggorokan, kalau ha di dalam, di bawah tenggorokan. Waqtulifa fi makhraji harfil ha. Ulama berbeda pendapat tentang makhrajnya, jalan keluarnya huruf ha. Di antara kha dan ha itu makhrajnya huruf ha. Ha puang itu di tengah sini. Di tengah sini. Kalau tadi ha di bawah, kalau kha di atas, dan di tengah-tengahnya ini ha. Bagaimana kalau seandainya dahaknya sampai di ha sini? Dia sudah lewat ha, tapi dia belum sampai kha, masih di tengah-tengah, di huruf ha. Apakah kalau ditelan membatalkan puasa? Apakah harus dikeluarkan agar puasanya tidak batal? Kata beliau, para ulama berbeda pendapat. Kalau dahaknya sampai makhraj huruf ha, fa'indan Nawawi, menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa makhrajnya huruf ha itu min haddil zahir, sudah termasuk batasan luar. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, huruf ha ini itu sudah sama dengan kha. Berarti kalau dahak sudah sampai ke huruf ha, itu tidak boleh lagi ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa. Menurut Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fatubtilu shauma idza btala'aha ba'da wusuliha ilaihi, maka dahak itu akan membatalkan puasa kalau dia telan kembali padahal dahaknya sudah sampai ke makhraj huruf ha tadi. Wa 'inda Ar-Rafi'i, menurut Al-Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, min haddil batin fala yubtilu ibtila'uha. Huruf ha tadi yang ada di antara ha dengan kha itu, kata Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala, masih termasuk haddul batin, masih termasuk batasan dalam. Berarti menurut pendapat beliau ini belum batal, puasanya belum batal kalau ditelan kembali dahak yang sudah sampai ke makhraj huruf ha ini. Karena menurut Imam Rafi'i masih dalam batasan dalam dan tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Itu menurut Imam Rafi'i. Dua-duanya adalah ulama yang termasuk mujtahid tarjih, yaitu ulama yang memiliki kewenangan dalam memilah dan memilih pendapat mana dalam mazhab Imam Syafi'i yang lebih kuat, yang lebih sahih, yang lebih rajih.
Tapi kata para ulama juga, kalau seandainya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini berselisih, maka yang diambil pendapatnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berarti kalau mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, kalau sudah sampai ke huruf ha, walaupun belum sampai huruf kha, kata beliau sama saja sudah sampai ke huruf kha. Kalau ditelan membatalkan puasa menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, masalah yang masih berhubungan dengan sampainya benda ke jauf tadi, ke rongga. Hukmu ibtila'ir riq, hukum menelan ludah. Hukum menelan ludah. Apakah membatalkan puasa? La yufattiru limasyaqqatil ihtirazi minhu. Menelan ludah sendiri ya, bukan ludah orang lain. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa kata beliau, karena susah untuk menghindari ludah itu. Kalau setiap kali kita harus mengeluarkan ludah, itu susah. Karena sebentar-sebentar ludah ini ada di mulut kita. Menelannya tidak membatalkan puasa karena susah untuk menghindari ludah itu, kata beliau. Asal ludahnya ludah sendiri tadi sebagaimana saya sampaikan. Kalau ludah orang lain diambil, diminum, itu membatalkan puasa tentunya. La yufattiru, tidak membatalkan puasa, limasyaqqatil ihtirazi minhu, karena susah untuk menjaga diri atau menghindari ludah itu sendiri. Bithalathati syurut, akan tetapi tidak membatalkan puasa dengan tiga syarat. Apa saja tiga syarat itu? Yang pertama, an yakuna khalisan ay safiyan la mukhtalitan bi ghairihi. Falau ibtala ar-riqa al-mukhtalita binahwi sibghin aw bi ghairihi batala shaumuhu. Syarat pertama menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, yaitu ludahnya harus ludah yang murni, memang benar-benar hanya ludah murni, ludah yang sofian, bersih. La mukhtalitan bi ghairihi, tidak bercampur dengan selain ludah. Tidak bercampur dengan hal-hal lain selain ludah, memang murni ludah saja, tidak bercampur dengan yang lain. Falau ibtala ar-riq al-mukhtalita, kalau dia menelan ludah yang bercampur, binahwi sibghin, dengan pewarna misalnya, bukan hanya ludah yang ditelan tapi ludahnya sudah bercampur pewarna, au bi ghairihi, atau bercampur dengan yang lain, bercampur makanan misalnya, makanan sisa sahur itu nyangkut di gigi misalnya, kemudian pas siangnya bercampur dengan ludah, apakah boleh ditelan? Tidak boleh ditelan karena dia sudah bercampur dengan hal lain. Kalau itu ditelan, batala shaumuhu, itu batal puasanya. Yang kedua syaratnya, syarat yang kedua menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, an yakuna tahiran la mutanajjisan, bahwa ludahnya itu suci dan tidak bercampur najis. Ludahnya suci, memang benar-benar hanya ludah, tidak bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan najis seperti apa? Gigi berdarah misalnya, kemudian darahnya bercampur dengan ludah, maka itu ludah yang mutanajjis, terkena najis. Kalau ditelan ludah yang bercampur dengan darah itu, maka itu membatalkan puasa. An yakuna tahiran la mutanajjisan. Yang kedua syaratnya adalah ludahnya itu ludah yang suci, tidak bercampur dengan najis, darah karena gigi berdarah misalnya. Kalau ditelan ludah yang bercampur dengan darah itu, maka dia membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, an yakuna min ma'dinihi. Fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Ludah itu masih dari sumbernya, masih berada di sumbernya. Apa sumber ludah? Al lisan wal fam. Lidah dan mulut, kulluhu ma'din, itu masih sumbernya atau tempat asalnya ludah. Selama ludah itu masih di sumbernya, di lisan dan di mulut, maka itu tidak apa-apa untuk ditelan, tidak mengapa kalau ditelan. Falau ibtala ar-riq, kalau dia menelan ludah alladzi wasala ila humrati syafatihi, ludah yang sudah sampai ke bibirnya, batala shaumuhu, maka itu batal puasanya. Kalau sudah sampai ludah itu ke bibir, berarti sudah keluar, kemudian ditelan kembali, itu membatalkan puasa. Nah, itu yang ketiga, hukum menelan ludah. Dengan tiga syarat itu tadi, menelan ludah tidak membatalkan puasa asal syarat-syarat tersebut terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka berarti kalau ditelan ludah itu membatalkan puasa. Yang keempat dan seterusnya mungkin nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan
ada waktu dan diberikan kesehatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.